Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emily Inges Firdaus dari jurusan Biologi semester 2. Saya akan menyampaikan jurnal saya yang berjudul Adaptasi Seleksi Tanaman untuk dimanfaatkan dalam fitoremediasi tanah yang terkontaminasi oleh minyak mentah. Reboisasi tanah yang terkontaminasi minyak bumi tidak bisa langsung ditanami oleh spesies pohon karena dapat menyebabkan tanaman mati pada tingkat tunas. Minyak bumi adalah sumber energi yang banyak manfaatnya, tetapi jika terbuang ke lingkungan, akan menjadi limbah yang berbahaya. Polusi lingkungan akibat tumpahan minyak dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di lingkungan hidup. Hidrokarbon yang tertumpah ke tanah dan air dapat meracuni flora dan fauna yang ada di sekitar tempat tersebut. Oleh karena itu, tindakan untuk mengatasi tanah yang terkontaminasi oleh minyak bumi perlu dilakukan agar polusi tidak meluas. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, yaitu secara fisik, kimiawi, dan biologis. Penanganan fisik hanya sanggup mengatasi minyak di permukaannya saja, sedangkan teknik kimia memiliki efek samping karena dapat menyebabkan polusi baru. Saat ini, teknik biologis biasanya dicapai melalui teknik bioremediasi. Penelitian tentang fitoremediasi telah memperlihatkan bahwa tanaman dapat turut menurunkan hidrokarbon minyak bumi dalam tanah, khususnya di rizosfer. Rumput dan legum telah digunakan oleh para peneliti untuk studi fitoremediasi. Fitoremediasi ini adalah fungsi akar, sehingga tanaman yang digunakan harus memiliki sistem akar yang kuat dan penyebaran akar yang baik. Pemilihan spesies tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk fitoremediasi adalah tahapan yang sangat penting. Menurut Jones, pada tahun 2004, kualitas rizo atau faktor yang mendorong kehadiran mikroba ke rizosfer tergantung pada jenis tanaman. Adanya minyak bumi di tanah menyebabkan pemblokiran oksigen dan air ke dalam tanah. Keberadaan minyak mentah dalam tanah juga menyebabkan beberapa unsur berbahaya akan tersedia bagi tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman tersebut akan terganggu. Hambatan nutrisi dan air yang memasuki tanaman juga menyebabkan jumlah daun yang dihasilkan oleh tanaman tersebut menurun. Okoloko dan Berli pada tahun 1982 melaporkan bahwa tanah yang terkontaminasi minyak bumi menyebabkan gangguan sistem membran dan enzim sehingga mengganggu metabolisme tanaman. Penurunan panjang akar disebabkan oleh tekanan osmotik karena peningkatan konsentrasi minyak mentah sehingga pembelahan sel di ujung akar terhambat. Beberapa tanaman memiliki kemampuan untuk meningkatkan daerah akar di bawah kondisi stres hidrokarbon agar meningkatkan panjang akar dan melipat gandakan cabang-cabang akar untuk memperpanjang kisaran akar ke lapisan tanah yang lebih dalam. Fitoremediasi pada tanah yang terkontaminasi minyak bumi menggunakan 4 jenis rumput dilakukan oleh Salim dan Suryati pada tahun 2014 di Indonesia. Setelah masa penanaman selama 12 bulan, 4 jenis tanaman rumput yang merupakan Eleusyne indica, Paspalum notatum, Setaria splendida, dan Stenotaprum secundatum dapat berperan dalam proses pemulihan tanah yang tercemar yang mengandung 3,23% TPH. April dan Sims berpendapat bahwa rumput memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman lain sebagai fitoremediator. Karena rumput memiliki sistem akar yang kuat dan distribusi akar yang baik di tanah. Sistem akar rumput yang berserat dan bercabang-cabang tinggi memungkinkan volume besar tanah dieksplorasi untuk penyerapan makanan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.